Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra dengan NIM 210901601015. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pengertian pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa fals adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan minimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs atau suatu mata uang. Yang kedua yaitu peserta dalam pasar valuta asing. Yang pertama dealer fals bank dan non-bank. Dealer fals bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli fals yang mereka khususkan. Biayanya mempertahankan suatu promosi, kemudian beberapa fals yang dikhususkan. Yang kedua yaitu perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar fals untuk memperoleh pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas impor-impor investor, portofolio internasional, dan perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar atas untuk tujuan investasi. Yang ketiga yaitu spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar fals untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang dapat dalam pasar fals, di mana mereka membeli fals di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali disebut keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dikemukakan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat klasifikasi antar pusat keuangan suatu dengan pusat keuangan dunia lain. Yang keempat yaitu bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendorong nilai mata uang itu sendiri. Kemudian pasar uang dan valuta asing. Pasar uang dan valuta asing dapat membantu dalam mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang yang dikarenakan badan nilai mata uang tiap negara dengan cara yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar. Analisis pasar uang dan valuta asing membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang, seperti perbedaan suku bunga antar negara secara perdagangan, tidak inflasi, dan stabilitas pasar global. Dengan memahami ini, individu institusi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan valuta asing. Yang kedua, mengelola risiko valuta asing. Analisis pasar uang dan valuta asing membantu dalam mengelola risiko valuta asing yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar perusahaan multinasional dan mengelola arus kas yang efektif. Yang ketiga, mengoptimalkan keuntungan analisis. Analisis pasar uang dan valuta asing membantu dalam mengoptimalkan keuntungan dari perkembangan valuta asing dengan memahami pola-pola dalam data ekonomi dan menggunakan analisis fundamental dan teknis. Trader dapat membantu keputusan yang lebih baik dan memberikan pekerjaan nilai tukar di masa depan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi efisiensi. Analisis pasar uang dan valuta asing membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam memperdagangkan valuta asing. Dengan memahami pasar valuta asing, efisiensi individu dan institusi dapat memperoleh suatu menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan mengurangi risiko valuta asing. Kemudian jenis-jenis transaksi. Yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah suatu beli mata uang dengan penyebaran dan penyebaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap
umumnya adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi dan cara simulatan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Kemudian kurs dan kuotasi valuta asing. Yang pertama langsung atau decreed quotation. Suatu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana suatu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Karena itu menurut metode di quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Yang kedua, tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penetapan kurs di mana mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu dapat terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang tervasi dalam penentuan kurs mata uang asing lainnya. Pengawasan atas euro currency market antara lain sebagai berikut. Alasan prudensial, yaitu kegiatan bank dalam euro currency dapat menimbulkan risiko lainnya yang pada gilirannya akan mengaruhi keselamatan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri dan stabilitas sistem perbankan internasional. B. Alasan nilai tukar mata uang. Alasan nilai tukar ini berhubungan dengan anggapan bahwa pasar itu makin memperluas badan dalam perusahaan valuta asing. Samping itu, sebagai sumber terjadinya tekanan-tekanan yang bersifat spekulatif menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. C. Alasan inflasi, yaitu akibat pemberian kredit tanpa pengawasan telah mengakibatkan peningkatan likuiditas dan penjelasan dunia secara berlebihan yang memberikan dampak atas menembaknya inflasi dunia. D. Alasan solvensi, memperburuk dan mempersulit pengaturan moneter dalam negeri, terutama menyangkut kebijakan pengetataan. Mudahnya memperoleh kredit dengan negara-negara yang rencana pembayaran mengalami defisit adalah melemahkan keinginan negara-negara yang bersangkutan untuk mengatur kebijakannya penyesuaian yang ditentukan. Adapun kesimpulan dari uraian hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar valuta asing adalah suatu singkat falas yang merupakan suatu jenis perdagangan, suatu transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara lainnya, pasangan mata atau uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar mata uang di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Fungsi pasar falas terbentuk. Yang pertama, transfer daya beli. Yang kedua, penyediaan kredit. Yang ketiga, pengurangan risiko valuta asing. Yang keempat, transaksi di pasar falas terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan McLean atau trade market. Yang kelima, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli di mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar banyak yang akan diselesaikan pada dunia hari kerja. Transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut dengan transaksi peningkatan pada prinsip adalah transaksi sejumlah mata uang yang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada bahwa yang akan datang. Yang ketujuh, transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah penyelesaian dan penjualan secara bersama sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.